Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Alifiana Zulfa, C1B019169 dari kelas R001 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas tentang timbul dan hapusnya hutang pajak. Pertama-tama yaitu pengertian dari utang pajak. Apa itu utang pajak? Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Inilah pengertian utang pajak menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama yaitu ajaran formel. Ajaran formel adalah hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Kemudian Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, yaitu ajaran material. Hutang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya ada tiga. Yang pertama, perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor dan ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua, keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Dan yang terakhir yaitu peristiwa atau kejadian, yaitu mendapatkan hadiah undian. Jadi sampai saat ini, para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak kepada wajib pajak. Materi selanjutnya yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Sementara itu, penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan jurusita pajak, dan jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Ada tiga jenis penagihan pajak. Yang pertama yaitu penagihan pasif. Untuk jenis penagihan ini, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak turutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Yang kedua yaitu penagihan aktif. Penagihan aktif ini adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan ini, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang terakhir yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Tata cara dan proses penagihan pajak ada 4. Yang pertama, penagihan pajak dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuan surat teguran adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan setelah 21 hari jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya.
Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan, paksa badan dengan catatan diragukan itikat baiknya serta mempunyai utang pajak minimal 100 juta rupiah. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya Rp25.000. Ketiga, penagihan pajak dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita ini yaitu Rp75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya. Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari setelah terhitung dari penyitaan harga penanggung pajak. Apabila dalam waktu tersebut penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkeluarga negaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, serta dapat dipercaya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penagihan pajak dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, melunasi pajak terutangnya. Dasar dan daluarsa penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya, yaitu yang pertama, dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Di dasar ini ada 7, yang pertama surat tagihan pajak, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang keempat surat keputusan pembetulan, yang kelima surat keputusan pemberatan, yang keenam putusan banding, yang ketujuh putusan peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Yang kedua yaitu dasar penagihan PBB. Di dalam dasar ini ada 3, yang pertama surat pemberitahuan pajak terutang, 2 surat ketetapan, yang ketiga surat tagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur. Tetapi dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika yang pertama diterbitkan surat paksa, yang kedua terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung ataupun tidak langsung, yang ketiga diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT sebab wajib pajak melakukan tindakan pidana perpajakan serta tindakan pidana lain yang merugikan pendapatan negara, dan yang terakhir yaitu terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ada 4 kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Yang pertama yaitu melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo, 2 berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak, yang ketiga bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak, dan yang keempat tidak melanggar UU penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Materi terakhir yaitu penghapusan hutang pajak. Ada 5 cara penghapusan hutang pajak. Yang pertama yaitu pembayaran. Hutang pajak akan hapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya dengan membayarnya pada negara. Pembayaran secara langsung dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. 2. Kompensasi atau restitusi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi dapat berupa kompensasi kerugian dan kompensasi pembayaran. Apa itu kompensasi kerugian? Kompensasi kerugian ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar atau horizontal compensative, yang kedua kompensasi yang tegak, vertical compensative, dan yang ketiga kompensasi kerugian perang. Sedangkan kompensasi pembayaran dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain. Jika ingin menggunakan cara kompensasi, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa pada saat yang sama, kedua subjek saling mempunyai tagihan. Yang kedua, hal yang dikompensasikan hanyalah 2 utang berupa uang dan barang yang sama macamnya. Yang ketiga, kompensasi berlaku karena hukum, bahkan jika pihak yang berutang tidak mengetahuinya dan saling menghilangkan utang yang sama besarnya pada saat yang sama. Yang ketiga yaitu kedaluarsa.
hak untuk menagih pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal turunan pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Ada dua macam kedaluarsa dalam hal utang pajak, yaitu kedaluarsa lemah atau penagihannya kedaluarsa, dan kedua, kedaluarsa kuat, yaitu utangnya kedaluarsa. Yang keempat yaitu pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara ini. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak atau meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri hutang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar, atau ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.